Anies Baswedan, manusia aneh yang dibutuhkan rakyat dan bangsa Indonesia. Calon Presiden Anies Baswedan muncul sebagai manusia aneh di tengah moral, prestasi, dan sifat para pemimpin Indonesia saat ini. Dia adalah pemimpin yang bersih ketika korupsi menjadi budaya di negara ini, dan hampir tidak ada pemimpin yang tidak terlibat dalam korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain sifat dan budaya yang buruk dari pemimpin, korupsi diperkuat dan diperdalam oleh oligarki, karena UU Pemilu yang diskriminatif membatasi akses politik rakyat. Oligarki politik muncul dan berkembang. Jutaan suara warga negara yang menyalurkan aspirasinya ke partai politik yang tidak masuk parlemen dan calon pemimpin pilihan publik tidak dapat berkontestasi dalam pemilu karena ambang batas parlemen 4% dan ambang batas presiden 20%. Namun bukan hanya parpol, pembentuk oligarki politik, dan para pemodal pembentuk oligarki ekonomi yang memilih pemimpin dalam pemilu. Dinamika politik di negara kita ditentukan oleh koalisi dua kekuatan ini. Karena mahar politik yang sangat mahal bagi calon legislatif dan eksekutif untuk mendapatkan suara di parlemen, calon yang menang harus melakukan korupsi untuk mendapatkan kembali uang yang telah mereka keluarkan, yang sebagian diambil dari hasil berutang. Karena kekurangan dana negara, parpol pun tidak dapat membiayai seluruh proses pemilu. Pada titik ini, oligarki ekonomi mulai beraksi. Mereka harus ikut menentukan caleg dan capres yang akan berlaga sebagai imbalan modal besar yang dikeluarkan. Tentu saja untuk membalas budi pada oligarki, si calon harus membuat komitmen terlebih dahulu. Tidak mengherankan bahwa sistem politik dan mekanismenya menghasilkan korupsi dan pemimpin yang tidak kompeten yang hanya memanfaatkan kepentingan oligarki dengan mengorbankan kepentingan rakyat yang memilih mereka. Ironisnya, orang Indonesia menjadi fatalis politik, menerima semua hambatan yang menghalangi kemajuan mereka sebagai fakta yang harus diakui. Para influencer dan buzzer yang dibayar bahkan muncul untuk mempertahankan keadaan saat ini, kita mungkin tidak terlalu khawatir jika mereka sekadar menyosialisasikan program pemerintah secara logis, terukur, dan bijaksana. Dalam kenyataannya, mereka telah berubah menjadi semacam propagandis perang yang merusak kepercayaan umum, menimbulkan konflik dalam masyarakat, menyebarkan debu ke udara untuk mengaburkan kebenaran, dan berusaha secara tidak sadar membunuh kualitas calon pemimpin yang sebenarnya. Sangat mengherankan bahwa Anies Baswedan tidak ikut hanyut dalam kekacauan ekonomi dan politik Indonesia saat ini. Bahkan dengan kekuatan terbatasnya, dia berusaha untuk mengubah keadaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Anies memang aneh, tetapi dia membuat orang terharu. Ketika banyak orang Indonesia kalah di hadapan kekuatan besar yang sembrono dan rakus, dia bertindak sebagai David yang melawan Goliat. Dalam situasi di mana reputasi Ahok sebagai gubernur DKI sedang meningkat, strategi yang dia gunakan untuk membangun Jakarta menjadi rumit dan bising. Ahok digambarkan sebagai manusia luar biasa yang menjadi korban fanatik Muslim bodoh. Anehnya Anies dapat mengubah situasi yang tidak meyakinkan itu. Dia hampir setiap hari membuat kita terheran-heran dengan prestasi luar biasa yang membuat Ahok terlihat bodoh. Anies memang manusia aneh. Kita tidak tahu dari mana dia mendapatkan inspirasi besar itu yang membuat kita semua bodoh, termasuk mereka yang membencinya. Ya, sifat moral, kepribadian, kepintaran, kecerdasan, dan jiwa legowo Anies tidak dapat ditandingi oleh sifat malas, picik, dan culas. Meskipun kita malu, mengaguminya lebih bijaksana. Anies, di sisi lain, tidak membutuhkan rasa terima kasih kita karena dia membuat Jakarta terlihat lebih cerdas, kontemporer, indah, dan manusiawi. Ia masih merasa tidak cukup untuk berbuat lebih baik untuk seluruh masyarakatnya. Dia masih memiliki banyak hal yang ingin ia lakukan. Jika upayanya untuk membangun Jakarta dapat dianggap berguna, itu hanya karena model pembangunan yang dia gunakan yang menggabungkan
elemen budaya, sosial, ekonomi, agama, manusia, dan politik global dalam setiap kebijakan yang dia buat. Sepanjang sejarah, Gubernur DKI sebelumnya belum pernah melakukan hal ini. Bahkan, ia kini memiliki popularitas yang lebih tinggi di mata komunitas internasional berkat upaya dan belaitnya, termasuk strategi pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang cepat dan efektif. Anies memang seorang kosmopolitan dan bahasanya yang indah digunakannya untuk menyampaikan ide-idenya yang universal dan mudah dipahami oleh semua orang di bumi. Ingatlah bahwa bahasa menunjukkan kecerdasan. Bahasa yang tidak jelas, yang jelas melemahkan maksud yang ingin disampaikan, dengan sendirinya menunjukkan kecerdasan. Selain itu, Anies memiliki sifat karakter yang melampaui para pemimpin Indonesia saat ini. Paling tidak, pemimpin formal yang memiliki otoritas. Dua jenis karakter terdiri dari karakter yang menunjukkan rasa keadilan, kejujuran, empati dengan orang yang kesusahan, dan sifat lainnya. Yang kedua adalah karakter yang menunjukkan disiplin, kerja keras, berorientasi pada hasil, dan sebagainya. Anies memiliki karakter ini secara keseluruhan. Karena dia mengalami interaksi dengan berbagai budaya sepanjang hidupnya, internalisasi prinsip-prinsip yang ditanamkan oleh orang tuanya yang sangat terpelajar dan religius, dan kecerdasan yang mendalam, karakter Anies yang menonjol akan menghancurkan para musuhnya. Selain itu, orang-orang yang ingin mempertahankan keadaan saat ini atau oligarki yang khawatir kepentingannya akan terganggu jika Anies mengambil alih posisi Jokowi sangat mungkin. Namun, kebencian, kekerdilan, dan kerakusan tidak dapat mengimbangi kearifan dan prestasi Anies yang begitu besar. Lihatlah, sejak dia mengambil alih balai kota dari Ahok, dia telah dihujani dengan kecaman dan fitnah. Tidak, Anies hanya tersenyum. Ia terus menjawab dengan karya dan karakter yang tetap hidup. Anies mungkin melihat mereka sebagai lawan yang tidak layak dari segi moral dan pengetahuan. Karena itu, ia membiarkan anjing menggonggong sementara kafilah terus bergerak. Karakter ini ternyata dapat membuat mereka frustrasi dengan sangat efektif. Tidak ada cerita yang lebih bodoh dan bodoh daripada karakter agung yang cerdas. Bahkan kebodohan dan keculasan mereka sendiri justru meningkatkan ketokohan Anies. Karena ia berfungsi sebagai pemisah antara orang yang salah dan jahil dengan orang yang benar dan pandai. Karena Anies adalah manusia aneh. Mereka yang harus melawannya juga harus manusia yang aneh, yaitu mereka yang berani menantang arus, berkarakter, berpendidikan, dan berani menantang penindasan dan hegemoni oligarki. Tidak mungkin Anies mau menghentikan sejumlah reklamasi yang dijaga oleh koalisi oligarki ekonomi dan politik jika ia bukan manusia aneh. Dia menerima sogokan ratusan miliar dari pengembang pulau reklamasi hanya untuk membiarkan proyek bernilai 500-an triliun berlanjut jika dia bukan orang aneh dan mengikuti budaya korupsi bangsa. Bagaimanapun, keanehan Anies membuat kita sadar bahwa kebatilan dapat dilawan dan bahwa bangsa ini dapat keluar dari lingkaran setan oligarki ketika oligarki mulai diakui sebagai bagian dari kehidupan nasional. Selain itu, mitos bahwa ekonomi negara akan runtuh jika tidak ada oligarki menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat. Oligarki takut karena Anies membuktikan sebaliknya. Mereka mulai menyebarkan propaganda yang salah dengan mengatakan bahwa Anies berbahaya bagi negara karena dia adalah manusia aneh. Tokoh ini digambarkan dengan semua gambaran buruk membuat malaikat menangis. Namun kita sebagai bangsa akan mengalami kerugian yang lebih besar jika individu-individu aneh ini disingkirkan dari politik sebagai akibat dari konspirasi oleh kelompok-kelompok jahat. Ini dapat terjadi jika oligarki ekonomi tidak mendukung keinginan partai politik untuk mencapreskannya. Namun, jika kita percaya pada prinsip Vox Populi Vox Dei
atau suara rakyat adalah suara Tuhan, kita akan dipaksa untuk melihat tokoh sederhana ini berdasarkan kalkulasi pragmatis dan keuntungan politik ekonomi. Seandainya ia dicapreskan, ada kemungkinan besar ia akan menang. Dia diharapkan dapat mengubah keadaan saat ini yang tidak adil dan menyengsarakan orang-orang menjadi negara kerakyatan dengan keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Mereka percaya bahwa Anies dapat melakukannya karena meskipun banyak partai politik yang mengusungnya dalam Pilgub, ia tidak memberikan konsesi atau kompensasi kepada partai politik yang mendukungnya setelah menjadi gubernur. Namun parpol tidak kecewa, bahkan berterima kasih karena jagonya telah berhasil membantu warga Jakarta maju dalam hal sosial, ekonomi, dan agama. Salah Anies sendiri telah membangun dirinya menjadi seorang raksasa tanpa sengaja melalui moral, karakter, leadership, kecerdasan, tawadu, dan karya-karya prestisius, sehingga banyak orang sekarang berharap dia akan memimpin Indonesia di masa depan. Ini adalah peristiwa nyata yang dapat dilihat oleh orang Indonesia paling awam sekalipun, bukan pencitraan. Karya Anies memang meng-Indonesia, meskipun hanya memiliki kapasitas sebagai gubernur. Dia melampaui batas-batas suku, agama, dan golongan. Orang-orang aneh ini diperlukan oleh negara untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang rumit di tengah persaingan global yang ketat yang tidak dapat dilakukan oleh orang-orang aneh di Indonesia. Sejarah akan mengatakan, apa jika Indonesia tidak memiliki pemimpin yang mampu menghadapi tantangan zaman pada saat penting seperti sekarang ini? Sejarah menciptakan tokoh dan tokoh menciptakan sejarah. Anies dibesarkan oleh sejarah Indonesia dan dunia yang dia pelajari dan alami sendiri. Akibatnya, dia dapat meletakkan Indonesia di peta dunia dan menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapinya, berkat hasil dialektikanya dengan sejarah zamannya dan sejarah yang jauh di belakang, serta pergumulan pikirannya dengan konsep dan sejarah global. Dengan demikian, Anies, si orang aneh, akan membuat sejarah yang hanya dapat dibuat oleh orang yang lebih baik dari rata-rata dalam semua hal. Sudah lama rakyat Indonesia menderita karena dipimpin oleh orang-orang yang tidak kompeten dan ahistoris. Semoga kehendak mereka dikabulkan oleh Tuhan.